ada beberapa politisi yang sekian tahun lalu itu memperjuangkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Ya. Bagus kan bunyinya? Bagus. Isinya pun menurut saya bagus. Ya. Tapi sayang beribu sayang, Ustaz. Ya. Adalah sekian banyak kelompok orang yang menolak undang-undang. Kenapa? Kata mereka, RUU ini akan mendomestifikasi kaum perempuan. Artinya, kalangan yang penuh curiga itu menganggap kalau rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini disahkan di undang-undang, maka praktis perempuan-perempuan harus tinggal dalam rumah. Seolah tidak boleh mengembangkan diri atau membahagiakan orang lain di luar rumah. Apa pandangan Ustaz? Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Ayat Al-Quran, hendaklah kamu di rumah. Itu untuk semua. Tapi Bang Reza, biasanya sebelum tapi ini ada iklannya Bang Reza. Tapi suatu ketika seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar keluar rumah mencari makanan untuk ternaknya. Asma ini saudara kandung Aisyah, jadi ipar Nabi. Nabi melihat, Nabi membantu dan mengantarkannya pulang ke rumah. Inilah penjelasan bahwa makna hendaklah kamu di rumah, pengecualian, bukan no exception. Bukan berarti hendaklah kamu di rumah karena ada hadis yang menjelaskannya, karena fungsi hadis ini menjelaskan ayat ini, bahwa ada pengecualian, boleh perempuan itu bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek-solek jahiliyah, tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau ini bisa dia jaga, dia pelihara, maka sesungguhnya perempuan boleh beraktivitas, wanita karir. Coba kita lihat setelah Nabi meninggal, itu ada pasar Bang Reza, pasar di kota Madinah. Ini pasar ini mesti ada khusus polisi penjaga pasar, supaya jangan ada penipuan. Namanya wilayah Hisbah. Ketua wilayah Hisbah di Madinah itu namanya Ummu Syifa, perempuan. Dan pernah terjadi suatu perang, namanya Perang Jamal. Jamal artinya unta. Pak Jamal jangan tersinggung karena yang unta itu kalau nggak ada alifnya, tapi kalau panjang Jamal artinya bagus. Nah, pada perang Jamal itu, kenapa disebut Jamal? Karena panglima perangnya naik unta. Itu adalah perempuan, Aisyah. Jadi, dan Al-Quran bercerita tentang seorang ratu yang adil, perempuan, Ratu Saba. Jadi perempuan tidak korban diskriminatif dalam Islam. Periwayat hadis perempuan. Dan saya Bang Reza ketika kuliah, di antara dosen saya namanya Dr. Faridah Zamrou di Darul Hadis Maroko, perempuan, mengajar kami mahasiswa yang laki-laki. Bahkan Nabi mengatakan, khudhu nisfa dinakum min Humaira, ambillah setengah agamamu dari perempuan ini, Aisyah. Sahabat Nabi yang nggak ngerti hadis, nanyanya justru kepada Aisyah. Jadi perempuan dalam Islam ini dimuliakan luar biasa. Tapi kebahagiaan perempuan adalah ketika melihatnya, keluarganya, anaknya bahagia. Kebahagiaan perempuan ketika dia duduk di pelaminan, dia bisa mempertahankan, menjaga keutuhan keluarganya. Kebahagiaan apa yang diperoleh oleh seorang perempuan yang mendapatkan Grammy Award, penghargaan, dilihat orang banyak, tapi anaknya tidak terurus. Kira-kira bagaimana perasaan seorang perempuan ketika anaknya pulang sekolah, dia mau jemput depan pintu, mau meluk anaknya, ternyata anaknya bukan lari ke dia, tapi ke babysitter. Yang khawatirnya, suaminya juga bukan kepelukan dia. Waduh. Ya pulang ke rumah tidak disambut istri, tidak disambut anak, tentulah sedih kan. Nah, makanya Ramadan ini, tolonglah perempuan yang hebat, pergilah ke dapur. Walaupun bukan kamu yang masak. Walaupun angkatkanlah teh itu. Angkatkanlah. Sehingga si suami meminumnya dengan rasa, Masya Allah, amazing. Yang selama ini tidak dia rasakan. Kita yang laki-laki ini, ingin seorang laki-laki yang punya kekuasaan. Walaupun perempuan itu dia kepala kantor, dia pejabat, dia kepala daerah, dia anggota dewan, tapi ketika dia rumah, sebenarnya laki-laki itu ingin mengatakan, Papa, di luar sana aku memang wanita karir, orang sukses, tapi di rumah ini kau adalah imamku. Dia pun akan menjawab, so sweet my honey. Sudah ada dua lah nih PR. Iya. Bagi saya nih. Kenapa tuh Bang? Satu, jangan lupa menyiram muka istri di pagi hari. Bukan menyiram. Bukan menyiram. Menyiram tuh gini Bang. Yang kedua, sambutlah suami ini kalau balik ke rumah. Betul. Sehingga rasa kita balik lagi. Mungkin Bang Reza, ada orang yang bingung. Iya. Kenapa ada seorang
laki-laki yang ganteng, yang hebat, yang kaya, kok tertarik dengan, mohon maaf, pembantunya, ART-nya. Padahal istrinya cantik. Makanya seringkali keluar meme, istrinya, selingkuhannya. Kok bisa? Tapi ternyata, di sini dia tidak menemukan bahwa dia punya power. Dia selalu kalah. Dari segi nasab, kalah. Nasib pun kalah juga. Pendapatan kalah. Sehingga dia down di hadapan istrinya. Sementara kalau di sini, dia merasa dia punya power. Saya bukan mengatakan perempuan, itu kan laki-laki aja ngeles, sudah nakal. Bukan. Saya mau mengatakan, saya sekarang ini seolah-olah Bang Reza menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya. Jadi laki-laki ini dia ingin dia dihormati, dimuliakan. Makanya ketika seorang perempuan Ratu Bilqis yang hebat itu pun, dia datang menemui Sulaiman. Dia tidak menunjukkan bahwa dia raja, dia adalah seorang perempuan yang datang kepada menemui seorang raja, Sulaiman. Artinya apa? Muliakanlah suamimu, banggakanlah dia. Walaupun makanya boleh memberi zakat, ini kan mau Idul Fitri, mau bayar zakat. Ya. Boleh memberi zakat, suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya. Karena nggak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Nggak bisa, istriku ini 5 juta sekaligus zakat saya, nggak bisa. Tapi seorang istri yang kaya, wanita karir, kebetulan zakatnya 1 M, dia boleh berzakat kepada suaminya. Kalau suaminya termasuk golongan yang tidak mampu. Tapi jangan sampai kata-katanya menjatuhkan mental suaminya. Gak boleh dia panggil, suamiku, kau termasuk salah satu dari 8 asnaf fakir miskin. Don dia. Nah, bahkan kalau untuk keluarga gak perlu kita katakan itu zakat. Untuk menjaga perasaannya. Jadi gak mesti dia tahu bahwa itu zakat. Cukup kita aja yang berniat bahwa yang kita keluarkan ini adalah zakat. Nah, jadi rasa ini kita jaga. Karena dari hal-hal yang kecil, dari ucapan, walaupun mungkin candaan, tapi hati dia sudah luka. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Ya Allah. Tapi Ustaz, di zaman sekarang ini ya, kan memang dengan modernisasi itu ada yang pasangannya atau istrinya memang lebih sukses dalam karir. Yeah. Yang kebetulan yang suaminya tidak terlalu sukses. Tapi kemudian kadang-kadang ada juga laki-laki yang kemudian memanfaatkan begitu ya, memanfaatkan situasi bahwa ya artinya secara karakter dia juga memang bukanlah laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Jadi dia manfaatkan, saya difasilitasi oleh istri tapi dia juga nakal juga gitu. Berlindung di balik kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender. Saya istrinya yang menafkahi gitu. Iya gitu. Saya kebetulan dulu kuliah di Malaysia sebelum ke Maroko, sempat 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi di tempat-tempat halte bis, stasiun kereta ada kursus perkahwinan. Supaya apa? Sebelum menikah, orang mesti diminta sijilnya dulu, sertifikat. Mana kursus perkahwinan? Sekian jam. Materi-materi pokok. Supaya tahu mana suami, mana istri, apa hak, apa kewajiban. Main bola aja, ada handball, ada outside, diatur oleh FIFA, ada statutanya. Bagaimana di rumah tangga dia nggak ngerti mana suami, mana aturan. Sehingga suami, perempuan yang nggak ngerti, akhirnya dia dieksploitasi, diambil hartanya. Aku adalah suamimu, rumah tangga ini aku adalah panglimanya, surgamu di bawah telapak kakiku, maka semua STNK, BPKB, surat tanahmu, surat-surat. Ini pembodohan. Maka istri juga mesti tahu hak dia apa, suami juga mesti tahu. Maka suami itu kewajibannya 5 yang merupakan hak dari istri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bahwa istri lebih berhasil, lebih sukses, ASN, wanita karir, suami kebetulan usaha lagi down, maka si suami mengatakan, Mama, sebetulnya yang memberikan nafkah ini, beli baju hari raya ini, untuk bekal puasa kita ini kewajiban saya sebagai suami. Tapi karena saya nggak mampu, saya mau minjam uang ke kamu. Ini uang kamu, ini gaji kamu, ini milik kamu. Saya mau minjam, kata istrinya. Jangankan gaji ini, Pak, nyawaku untuk kamu. Jadi sebenarnya perempuan ini sangat baik, tapi dengan cara yang baik. Tapi karena laki-laki ini dengan arogansinya, tidak lagi ada kata-kata, dan dia juga nggak ngerti mana batasan. Harta istri adalah milik suami. Tidak begitu dalam Islam. Jadi kalau dua-duanya sama bekerja dengan tetap menjaga aturan, maka gaji suami, di dalam gaji suami itu ada 5 hak istri. Untuk makanan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, untuk pendidikan, untuk sekolah anak, untuk perhatian. Tapi di dalam gaji istri
bulat 100% milik istri. Oh, salam. Oh, Waduh. waduh, ini pas ini. Masya Allah. Azan subuh sebentar lagi, gorengan baru datang. Masih sempat, Bang Reza, masih sempat. Tipis-tipis ini. Silakan. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan.